Ngono sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Rianto, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra observasi dengan Bapak Tulus, SPD, Guru Bahasa Indonesia, SMA Negeri 1 Tayu. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun di sela-sela kegiatan, tapi alhamdulillah ini baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, kenapa diadakan percakapan pra observasi ini? Agar Bapak nanti lebih siap dan juga lebih mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya Pak, dalam Iya, Pak. melakukan pembelajaran nanti. Iya Pak Budi. Siap. Nah Pak, hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini, pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, ya Pak? Nggih, terima kasih Pak Budi. Ya, kebetulan kali ini saya akan mengajar kelas 10 Pak nggih. Di situ ada materi teks laporan hasil observasi, di mana tujuan pembelajaran saya yang ingin saya sampaikan yaitu siswa sini mengikuti kegiatan menyimak teks laporan hasil observasi. Ya, setelah nanti siswa dapat mengikuti kegiatan menyimak, siswa diharapkan dapat mengevaluasi gagasan dan pandangan penulis dalam teks laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mengikuti kegiatan menyimak teks laporan hasil observasi, siswa diharapkan mampu menulis teks laporan hasil observasi untuk berbagai keperluan secara kritis dan reflektif. Ngoten Pak Budi. Oke. Untuk yang kedua Pak, area pengembangan apa yang hendak jangan capai Pak nanti ketika pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Budi. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama adalah pengetahuan Pak. Di mana siswa mampu ya, mengetahui tentang apa saja, tentang teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua tentang keterampilan, supaya anak bisa mampu setelah anak tadi kan mengetahui Pak nggih, teks laporan hasil observasi itu apa saja. Setelah itu anak terampil dalam menyampaikan kepada orang lain. Ngoten Pak. Gitu, nggih. Kemudian strategi apa yang jenengan persiapkan Pak untuk menghadapi siswa nanti ketika Ya, pembelajaran? strategi yang saya siapkan yang pertama seperti diskusi kali ini Pak, saya berterima kasih sekali kepada jenengan sudah difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, saya mengelompokkan dulu Pak anak-anak tentang gaya belajarnya. Di sini kan ada auditori, visual, kinestetik. Setelah itu nanti anak saya bebaskan Pak mencari tentang teks laporan hasil observasi sesuai dengan minat dan bakat dia. Setelah dia bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang mereka anggap nyaman, setelah itu saya bebaskan tentang teks atau video yang ingin mereka cari. Setelah itu saya juga akan membebaskan tentang tugas yang akan dibuat, apakah bisa berupa video, berupa teks, atau berupa pesan suara. Intinya kita saat ini berusaha Pak untuk memfasilitasi anak supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Ngoten Pak Budi. Nggih Pak, luar biasa sekali Pak. Berarti jenengan berusaha untuk memenuhi ya Pak, untuk bakat minat anak, gaya belajar mereka juga jenengan penuhi. Jadi saya harap nanti untuk apa ya, untuk pembelajarannya sesuai dengan apa yang jenengan rencanakan, sesuai apa yang telah dipersiapkan Pak. Semoga nanti akan berjalan dengan baik. Sukses nggih Pak. Nggih. Pangestune Pak Budi, mohon doanya dan dukungannya nggih. Nggih, siap. Oke, selamat pagi Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan salah satu pemimpin untuk berdoa, ketua kelas.
Tempat duduk. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, buku bahasa Indonesianya disiapkan, tempat duduknya dirapikan. Kalau di bawahnya ada sampah, sampahnya diambil. Sepertinya hari ini tempat duduknya penuh ya, berarti masuk semua ya? Ya, tepuk tangan untuk kelas 12-11. Ya, alhamdulillah kalian bisa masuk semua, bisa menjaga kesehatan. Anak-anakku kelas 12-11 yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas teks LHO. Saya juga sudah menyampaikan kepada kalian untuk membaca materi tentang teks LHO. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Dibaca yang keras dari situ Kakak Itsna. Ya, saat ini nanti kita akan mempelajari teks LHO tentang laporan budaya daerah. Ya, dulu kelas 10 kalian juga pernah mempelajari teks LHO namun mempelajari tentang serangga. Siapa yang masih ingat kelas 10 serangganya apa yang dianalisis? Opo-opo, apa lagi? Ya, sudah. Ada kopo-kopo, ada belalang, ada capung, ada jangkrik. Nah, sekarang kita menganalisis tentang laporan ragam budaya daerah. Selanjutnya, kita akan membuat permainannya. Namun permainannya menggunakan teknik stop. Ya, saya yakin kalian ini ada yang bosan atau apa. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya, apa itu teknik stop? Ya, sekarang kalian duduk senyaman mungkin. Yo, senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Sudah, geser-geser kalau masih berdempetan dengan teman. Sudah, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Tangan boleh di atas meja. Bodi buat yang nyaman, ya. Sekarang tarik nafas yang dalam sekali. Ayo kakak Tasya, yo tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Sambil mendengarkan instruksi dari saya, saat ini kita harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Rasakan aliran darah yang mengalir di tubuh Anda. Ya, kalian bisa menghirup udara yang sangat sejuk. Kalian bisa mendengarkan suasana saat ini, suasana kelas yang riang gembira. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Kalian saat ini akan mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia yang saat ini nanti akan mengantarkan kalian dalam menggapai sebuah cita-cita. Sekarang buka mata kalian. Ya, tepuk tangan. Sekarang kakak ya belakang, kakak Anggun. Menurut Mbak Anggun bagaimana dengan teknik tadi Mbak Anggun? Apakah ada perubahan di diri kamu? Iya, Pak. Setelah melakukan teknik tadi, saya menjadi lebih fokus dan juga siap untuk belajar dan juga lebih bersyukur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kakak Anggun. Ya, seperti halnya kalian yang bersekolah di Semanta, itu pasti punya tujuan. Hari ini kita juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran yang pertama, silakan dibaca depan pojok kakak Mertia. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak teks laporan, murid dapat mengevaluasi gagasan dan pandangan penulis dalam teks laporan dengan register teks praktik. 2. Tasya. Melalui kegiatan teks laporan, murid dapat menulis teks laporan
Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Mari disimak di TV bersama. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menyimak teks laporan. Setelah itu mengevaluasi tentang pandangan penulis. Yang kedua, masih juga menyimak teks laporan, namun perbedaannya kalian diharapkan bisa praktik menulis teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan, apa manfaatnya kita mempelajari ini, Mas Siva, silakan dibaca. Manfaat mempelajari teks LHO, menambah pengetahuan serta wawasan dari hal-hal yang diamati dan melatih kemampuan untuk melakukan penelitian atau studi, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, sebagai bahan tanggung-jawaban, sebagai sarana klasifikasi. Ya, yang pertama bisa menambah pengetahuan, dilanjutkan bisa meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga sebagai bahan pertanggungjawaban, yang keempat sebagai sarana klasifikasi. Jadi setelah kalian nanti mempelajari teks ini, diharapkan kemampuan kalian dalam pengetahuan yang ada di dunia ini bisa bertambah. Selanjutnya, pengertian apa itu teks LHO. Seperti yang bisa kita simak, dibaca yang keras Kak Raya. Pengertian dan struktur teks LHO. Teks LHO, teks yang berisi hasil laporan yang bersumber dari hasil pengamatan, observasi. Strukturnya, yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, deskripsi manfaat. Ya, teks laporan hasil observasi seperti yang kita simak ya di TV ini ya. Jadi teks yang berisi tentang laporan yang bersumber dari hasil pengamatan. Jadi kalian nanti akan mengamati sebuah video ya. Lalu kalian bisa menyimak dari hasil video itu. Selain dari hasil video, kalian juga bisa menyimak yang ada di buku paket. Jadi nanti kalian bisa memilih apakah di video atau di buku paket. Ya, bisa kita simak bersama ya ini ya. Ada video teks mapak pengantin. Ya, sebelum kalian nanti menyimak, satu, ya tugas kalian, memperhatikan 5W plus 1H, apa itu, Cah? What, who, when, ya. Bahasa Indonesianya bisa apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, ya, 5W plus 1H. Semoga sinyalnya bagus. Ih, mangap terus ya ini. Duh.
Kamu nanti ini. Mungkin 1-2 kamu. 1-2. Musiknya kok eliknya nih. Udah ya. Ya sudah ya, ini mengenai video mapak pengantin dengan judul Adat Sunda Mapak Pengantin. Kalian juga bisa menyimak yang ada di buku. Silakan di buku paket halaman 6. Mapak pengantin. Bisa kalian baca secara sekilas dulu. Halaman 6 sampai 7. Yo. Sudah? Ya. Sebelum nanti kalian saya bentuk menjadi beberapa kelompok, ini saya ada pertanyaan dulu, dibaca sekitar 5 menit cukup ya? Ya, ayo baca. Halaman 6 sampai 7. Setelah ini nanti kalian saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Sudah cukup? Sekarang dibuka halaman 4. Di halaman 4 di situ terdapat tentang apa yang sudah kita simak dalam video tadi. Yang pertama, apa yang dilaporkan? Siapa yang ingin berkomentar? Ya, angkat tangan. Silakan Kakak Ime. Terima kasih Pak Tulus. Jadi yang dilaporkan pada video tersebut adalah upacara mapak pengantin di Jawa Barat. Ya. Terus 2. Siapa yang dilaporkan kira-kira tadi? Pengantinnya, Pengantinnya, kemudian yang melakukan upacara, yang melakukan yaitu upacara. penari-penari yang ada di dalamnya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk ini. Ya, terima kasih. Sebetulnya mapak pengantin itu hampir sama ya yang ada di daerah kita. Kalau di daerah kita orang yang nari tadi namanya apa ya? Ya, cucok lampa. Ya, itu ya, sama. Sekarang yang ketiga dan 4. Kapan dan di mana? Siapa yang ingin menjawab? Kapan dan di mana, yo? Ya, terima kasih Mbak Dia atau Mbak Alia, bebas. Mbak Alia nanti yang berdiri di sini aja dia. Alia. Alia saja ya. Berdiri Kak Alia. Kapan dan di mana? Kapan kegiatan mapak pengantin dilakukan? Kegiatan mapak pengantin itu dilakukan pada saat orang mau menyambut pengantin atau pejabat. Terus Lanjutnya apa? Lokasi kegiatan mapak pengantin itu berlangsung di wilayah Jawa Barat, Sunda. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Alia. Ya, masih ada 2 pertanyaan. Siapa? Silakan, 2 pertanyaan. Halo, ya silakan Kak Aini, kita tolong no.
Selanjutnya yaitu mengapa untuk tujuan apa laporan itu dibuat. Tujuan mapak pengantin dilakukan karena merupakan tradisi atau adat budaya yang harus dilestarikan. Kemudian, bagaimana kegiatan itu berlangsung? Kegiatan mapak pengantin berlangsung dilakukan dengan cara memainkan gamelan, yaitu alat musik tradisional, disertai lengser yang bertugas menjemput pengantin dan tamu negara. Terima kasih. Jadi setelah kita menyimak video tadi ya, ternyata mapak pengantin itu hampir sama yang ada di daerah kita. Namun di daerah kita itu namanya cucuk lampah. Biasanya untuk yang cucuk lampah itu yang datang pengantin pria atau wanita? Ya, pengantin pria. Sebelum sampai ke tempatnya wanita, dia itu diiring dulu. Ya, kalau di sini namanya cucuk lampah, kalau di sana namanya mapak pengantin. Sekarang berhitung 1 sampai 6. 1 5 6 1. Ya, terima kasih. Ada berapa tadi kelompok 6 ya? Ini sudah kalian tentukan ya, berdasarkan pengalaman kemarin, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6, berdasarkan dengan hasil belajar kalian. Sekarang kelompok 1 sebelah mana ini ya? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5, 6. Ya, sudah ada 6 kelompok. Tugas kalian nanti mengerjakan tentang ini, laporan hasil observasi. Perwakilan masing-masing kelompok silakan maju. Ya. Duk, orang ono duk, wis iki lah duk. Ya, no, ini dia. Dia, Dina. Kak Itsna, ini tertukar duk, ini duk. Nah, ini. Yo, kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. Pojok. Ya. Sekarang tugas kalian di sini kan ada laporan hasil observasi. Silakan ditulis nama kelompoknya. Setelah itu kelasnya. Tugas kalian ya menganalisis struktur teks LHO dimulai dari judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, dikerjakan sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti presentasi. Kalau ada yang tanya silakan, boleh tanya. Gimana? Apakah kelompok 6 ingin tanya? Yuk. Apakah ada yang kesulitan? Belum. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kak Arya, Raya, ingin tanya? Wah, pinter-pinter ya anak wedok, anak lanang is. Jos, Masya Allah.
Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana, ada yang kesulitan? Ini Pak, ini kesimpulan deskripsi manfaatnya itu gimana Pak? Ya, Kurang paham. deskripsi manfaat itu mencakup tentang apa manfaat yang ada di bacaan tersebut. Bacaannya ada di halaman berapa itu? Halaman 9. Ya, nanti di halaman 9 itu kalian analisis, kira-kira tentukan kalimat yang berupa manfaat. Ya, gitu. Terima kasih Ya. Kak. Sama-sama. Waktunya sudah selesai. Apakah ada kelompok yang belum selesai mengerjakan? Sudah semua? Sudah siap presentasi ya? Ya, kita mulai dari kelompok berapa? Yang mau siap presentasi? 2 saja, 2 orang saja yang maju. 6 dan 1. Ya, kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yo, maju. 2 orang saja. Yang lain nanti membantu. Ayo diperhatikan. Diperhatikan hasil pekerjaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang telah kelompok kami kerjakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Sharon Aulia Putri Melinda, presensi 32 dan rekan saya. Dan saya Rizky Ayardini, presensi 29. Selanjutnya, laporan hasil observasi akan dibacakan oleh rekan saya. Judul dari hasil observasi kelompok kami yaitu eksplorasi makna dan simbolisme dalam pertunjukan Reog Ponorogo. Deskripsi umumnya, Reog Ponorogo merupakan kesenian tradisional daerah yang berasal dari Ponorogo. Reog Ponorogo ini tercipta dari sebuah alkisah jelmaan manusia setengah harimau yang menyatu dengan burung merak. Deskripsi bagiannya, kesenian Reog Ponorogo menceritakan tentang perjalanan Prabu Kalana Sawandana melamar Dewi Songgolangit. Urutan pertunjukan Reog Ponorogo, Warok, Jadilan, Bujang Ganong, Prabu Kalana Wandana, dan inti, yaitu reog. Deskripsi manfaatnya, pertunjukan Reog Ponorogo tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan tradisi, mengajarkan nilai-nilai moral, dan memperkuat identitas budaya masyarakat Ponorogo. Kesimpulan dari hasil observasi kami, kesimpulan dari hasil observasi mengenai Reog Ponorogo, bahwa Reog Ponorogo merupakan manifestasi dari kebudayaan Indonesia yang patut dilestarikan dan dihargai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalan nama? Perkenalkan, nama saya Nimat Nisa Roma, presensi 23. Saya akan bertanya, apa saja hewan yang digunakan dalam Reog Ponorogo? Ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Kisa. Yang kami tahu, Reog Ponorogo menggunakan hewan harimau. Jelmaan manusia setengah harimau yang menyatu dengan burung merak. Berarti ada harimau, ada burung merak. Ya, ada jelmaan. Ya. Terima kasih, sekian. Oh, ya. Lagi ditawarkan ke teman-teman. Apabila ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Ada? Ya, ada. Sudah ditutup, nak? Baik, terima kasih. Sekian
presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 6 ya, masih ada waktu ini. Yuk kelompok 6 perwakilan 2 orang. Ya, sambil kelompok 6 mempersiapkan diri, mari kita ulas ya. Tadi memang pertanyaan dari kelompok 4 bahwa hewan apa yang diikutkan dalam Reok Ponorogo. Karena kelompok 1 kan membahas tentang budaya Reok Ponorogo. Memang ketika kita melihat Reok Ponorogo, di situ kan ada hewan yang cukup besar ya. Itu memang jelmaan dari harimau dan berkolaborasi dengan burung merak. Yuk, silakan kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya Aulia Putri Maiswari, presensi 3. Saya Dina Mulda, presensi 9. Jadi, akan dibacakan oleh rekan saya. Laporan hasil observasi kelompok kami yaitu berjudul Takbir Keliling di Indonesia. Deskripsi umum, takbir keliling adalah tradisi keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Takbir keliling melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di beberapa daerah, takbir keliling diorganisir oleh kelompok masyarakat, seperti remaja masjid atau organisasi agama. Takbir keliling memiliki manfaat yang sangat besar terutama dalam memperkuat ikatan sosial dan keagamaan di kalangan masyarakat. Mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, keharmonisan, dan lain-lain. Takbir keliling dapat mempererat hubungan antar warga dan menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Takbir keliling juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Islam. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan satu pertanyaan dulu. Ya, terima kasih Kak Ainil ingin bertanya sepertinya. Yuk Kak Ainil. Perkenalkan, nama saya Nurain Fadila, presensi 25. Saya izin bertanya, apakah takbir keliling itu wajib diadakan dengan arak-arakan atau semacam kayak keliling atau hanya boleh di musola saja ya, berdasarkan diskusi dari kelompok kalian? Ya, terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Ainil, izinkan saya menjawab. Jadi takbir keliling itu nggak wajib karena takbir keliling itu hanya memeriahkan. Hanya memeriahkan, udah. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana? Puas tidak? Terima kasih atas informasinya, Kak. Ya, disampaikan lagi ke teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ini. Silakan. Silakan, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Felia Gunsa Fitri, present 10 dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, kenapa takbir keliling mengalami pergeseran yang dulunya menggunakan sound system? Maaf salah, dulunya itu kan orang-orang kalau takbir keliling kan jalan, tapi sekarang itu lebih ke pakai sound system. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok yang duduk boleh membantu loh ya. Izin menjawab,
Kak Anggun, kenapa takbir keliling mengalami pergeseran yang dahulunya itu cuma pakai lampion terus keliling-keliling, sekarang ada sound system. Itu menurut kami karena perkembangan zaman. Mungkin masyarakat lebih menyukai sound-sound yang suaranya besar-besar itu loh. Atau disampaikan ke teman-teman kalau ada yang ingin menambahi, silakan disampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bantu menjawab. Ya ini. Menurut saya kan sekarang tuh lebih banyak takbir keliling tuh memakai sound. Menurut saya tuh lebih ke FOMO atau mungkin kelompok satu dengan kelompok yang lain tuh saling ingin tersaingi gitu loh. Iya, jadi kayak yang satu pakai sound, kita juga harus pakai sound gitu. Jadi lebih ke hal yang FOMO. Jadi kalau bisa ya jangan diikuti. Kita lebih mempertahankan tradisi yang kayak lampion, keliling begitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6 dan kita semua. Ya, seperti yang sudah dipresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6, banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tadi setelah kita membahas mengenai reog, kelompok 6 juga membahas tentang takbir keliling. Ada satu pertanyaan, apakah takbir keliling itu merupakan kewajiban? Yang pertanyaan kedua, kenapa terjadi pergeseran? Mari kita simpulkan bersama, ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa takbir keliling itu memang tidak wajib ya pada dasarnya. Yang penting di musala, kalau bahasa Indonesianya musala ya, kalau bahasa Arabnya musola, itu yang penting tetap mengumandangkan takbir. Kok bisa Pak? Apakah itu tidak berbahaya kalau tidak dilakukan? Kita analisis dulu ketika COVID itu juga tidak ada takbir keliling. Ya, tapi yang terpenting di tempat ibadah itu selalu dikumandangkan. Terus yang kedua terjadi pergeseran. Memang betul, seperti yang disampaikan Kak Dia tadi, bahwa ada salah satu kelompok atau golongan yang menganggap bahwa ketika kelompok A itu menyewa sound system, kelompok B juga harus seperti itu. Dan yang pergeseran yang menurut saya paling tidak pas, yang takbir keliling, yang seharusnya kita menggunakan baju koko, ya baju muslim, malah di situ menggunakan baju yang kurang pantas, bahkan ada yang membawa botol alkohol dan meminum jalan. Nah, itu kan tidak pas. Jadi kalian generasi muda harus bisa mempertahankan ya seperti yang di sini itu takbir keliling yang sederhana tetapi di situ banyak keanekaragaman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada. Mari kita ulas. Tadi saya masuk. Setelah itu kalian tadi menjelaskan dijelaskan mengenai teks LAO ya. Setelah itu kalian berkelompok, setelah itu membahas dari kelompok 1 takbir sampai kelompok 1. Maaf, reog, kelompok terakhir takbir ya, dan saya yakin ya semua yang kita lakukan hari ini pasti mendapatkan manfaat. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa menganalisis di buku halaman 12. Coba di buku halaman 12. Di situ ada latihan soal lagi mengenai teks LAO. Ya, kalian bisa menambah pengetahuan lagi mengenai informasi-informasi apa saja yang ada di teks LAO. Sepertinya jamnya sudah selesai, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Pesan saya, tetap semangat, belajar yang rajin buat bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Rianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih temani
So, Bapak Tulus Budi Sasongko, Nggih. SPD, ya, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri Sirutayu. Pak Tulus, Nggih. sudah siap Pak? Sampun. Nggih. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimanakah perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Budi atas arahan jenengan di pertemuan pra observasi kemarin. Saya akan mendapatkan masukan dan sudah saya lakukan, walaupun terkadang masih ada sedikit tegang dan kendala Pak. Terutama itu memang ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, namun secara garis besar semuanya itu sudah berjalan dengan lancar Pak Budi. Baik Pak Tulus, alhamdulillah ya Pak. Bisa nggak Pak untuk diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi Pak, kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak Budi. Untuk area pengembangan yang saya lakukan, ini yang pertama ada pengetahuan Pak, di mana anak nanti bisa mengetahui tentang materi yang ingin saya sampaikan. Yang kedua tentang materi keterampilan Pak, supaya anak itu aktif dalam pembelajaran. Selain dia itu pintar secara akademik, dia juga pintar secara praktik Pak, misalnya menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, dan kebetulan sesuai dengan materi yang sudah saya terapkan. Ngoten Pak Budi. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik Pak? Menurut saya sudah, namun belum 100% Pak. Karena ini masih ada beberapa anak Pak, ini terkendala, di mana anaknya itu memang kurang aktif dalam pembelajaran. Saya sudah mencoba beberapa kali dengan beberapa cara, ya, namun untuk idealnya memang masih kurang Pak si anak ini. Dan saya rasa, saya kan kebetulan mengajarnya sudah dari beberapa tahun kemarin ya Pak ya, kebetulan kan mengikuti. Dan memang ini anaknya itu memang di kelas kurang aktif Pak, tetapi mungkin untuk hal-hal yang lain dia itu aktif. Kemudian Pak, masalah seperti itu memang lazim Pak yang dialami semua guru, bahkan saya pun kadang seperti itu Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan Pak untuk mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Pak, ya seperti yang jenengan beri arahan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, saya nanti akan menganalisis Pak tentang gaya belajar, apakah dia itu termasuk visual, auditori maupun kinestetik, itu yang pertama. Setelah saya mengetahui gaya belajarnya, saya juga bisa menerapkan pembelajaran seperti kalau dulu itu seingat saya ketika saya sekolah seperti pembelajaran teman sebaya itu loh Pak. Jadi tutor sebaya tutor sebaya. Jadi misalnya anak ini tidak langsung saya yang menangani. Tetapi biasanya kalau antar teman itu kan lebih terbuka dan penyampaiannya juga lebih mudah. Dan si anak ini misalnya tidak bisa kan lebih nyaman Pak ketika bertanya dengan teman. Ya, berarti ada rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Pak ya? Yaitu dengan memperhatikan gaya belajar sebagai pedoman dan pembagian kelompok siswa, kemudian tutor sebaya, seperti itu luar biasa Pak, bagus sekali. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan tadi Pak? Karena ini kan bersifat penting ya Pak untuk anak kita, anak didik kita. Kalau bisa saya secepatnya Pak, minggu depan rencana ya sudah saya lakukan, supaya si anak yang kurang aktif ini dia bisa mengikuti teman-temannya supaya tidak tertinggal di materi-materi selanjutnya. Luar biasa. Berarti gini Pak ya, untuk perubahannya semoga cepat dilaksanakan Pak, semoga juga cepat untuk terselesaikan masalah tadi. Kemudian masalah yang Bapak alami di kelas dapat teratasi semua Pak. Saya menunggu kabar baik itu. Terima kasih Pak Budi atas dukungan dan arahan selama ini. Ya nanti Pak saya akan sampaikan lagi penjenengan tentang bagaimana perkembangan si anak didik ini. Dan semoga minta doa dari jenengan, semoga hasilnya bisa lancar. Terima kasih Pak Tulus, luar biasa. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra observasi,
observasi sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Bapak Tulus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.